Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bidang kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk menangani pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama itu menjelaskan definisi umum pelecehan seksual pada anak. Kriteria yang harus dimiliki, pertama, harus bisa menggambarkan siapa yang dianggap anak, yaitu laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun. Yang kedua, harus berbicara tentang penggunaan kekuasaan atas anak untuk tujuan seksual. Dan yang ketiga, kemungkinan akan mulai menggambarkan tindakan spesifik pelecehan seksual. Selanjutnya, apa saja contoh pelecehan seksual yang melibatkan kontak tubuh atau sentuhan? Yang pertama yaitu seks anal, vagina atau oral secara paksa. Yang kedua, menyentuh payudara anak, pantat atau anus dengan cara seksual. Dan yang ketiga, memaksa anak menyentuh bagian pribadi orang lain untuk tujuan seksual. Dan yang ketiga, apa saja contoh pelecehan seksual yang tidak melibatkan sentuhan atau kontak fisik? Yang pertama itu memaksa anak menonton film seksual, membaca cerita, atau melihat gambar seksual. Yang kedua, seorang menunjukkan bagian seksualnya kepada anak untuk tujuan seksual, misalnya masturbasi di depan anak. Yang ketiga, mengambil gambar anak dalam posisi seksual. Dan yang keempat, membuat anak menonton film tindakan seksual dengan sengaja. Yang kelima, berbicara kepada seorang anak dengan cara seksual. Dan yang keenam, menonton seorang anak untuk pergi ke kamar mandi atau menanggalkan pakaian. Kompetensi pengetahuan selanjutnya itu adalah apa saja jenis pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan, misalnya melalui sentuhan atau melalui yang bukan sentuhan atau mungkin pelecehan verbal. Kemudian jelaskan siapa yang mungkin menjadi pelaku pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat, orang terpercaya anak itu. Contohnya mungkin keluarga. Kemudian anak-anak yang lain juga bisa melakukan pelecehan seksual, bahkan orang asing yang tidak dikenal. Kemudian jelaskan alasan mengapa seorang anak tidak boleh memberitahu siapapun tentang pelecehan seksual. Misalnya anak itu takut disakiti, takut diancam oleh pelaku, takut disalahkan keluarga, takut mungkin tidak tahu yang terjadi pada dirinya itu adalah pelecehan. Kemudian untuk melindungi keluarga atau orang tua gitu, misalnya melindungi keluarga ya mungkinnya pelaku gitu, melindungi orang tua dari malu. Kemudian rasa malu dan bersalah dari korban ini atau manipulasi itu dikasih imbalan dari pelakunya untuk tutup mulut gitu. Kemudian alasan khusus untuk budaya, misalnya kalau misalnya rusak itu malunya ditanggung keluarga, misalnya begitu. Saya Mela Sofia. Baiklah, di sini saya menambahkan mengenai kompetensi pelecehan seksual pada anak itu apa-apa saja dan bagaimana cara pengungkapan anak yang dilakukan pelecehan seksual oleh pelaku, dan bagaimana pengasuh atau orang tuanya memahami tanda-tanda yang dialami oleh anaknya yang mengalami pelecehan seksual. Hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan agar anak yang mengalami pelecehan seksual itu dapat diketahui tanda-tandanya, juga dapat diketahui dari dia bercerita pengalamannya bahwa dia dilakukan pelecehan seperti itu gitu. Jadi di sini dibahas itu adalah dilakukan pengungkapan langsung dan tidak langsung. Maksudnya di sini itu pengungkapan langsung itu ketika anak itu bercerita pengalamannya dia bahwa dia dilakukan pelecehan oleh orang itu dia bercerita gitu. Jadi biar orang terdekat dia tuh tahu gitu apa yang dirasakan oleh anaknya. Jadi anak itu lebih terbuka agar dia bisa tenang dan dia minta perlindungan kepada orang yang dekat dengan dia. Maka dengan pengungkapan dan tidak langsung, maksudnya pengungkapan tidak langsung ini dimana orang ketika terjadinya pelecehan seksual pada anak, ada orang yang menyaksikannya. Jadi orang itulah yang nanti menceritakan ke orang tuanya atau pengasuh utama si anak korban.
Tapi meskipun begitu kita kan sebagai orang yang menyampaikan apa yang dilihat saja dan siapa pelakunya, dan dicari tahu, nanti dibilanglah ke orang itu. Jadi nanti orang tua bisa menyelidiki gitu siapa yang melakukan itu kepada anaknya. Baik, selanjutnya itu bagaimana pelecehan seksual pertama kali dilakukan gitu. Jadi kenapa pelecehan seksual itu dilakukan dan bagaimana dia melakukannya. Jadi sebagai orang tua kita juga perlu mengantisipasi atau menjaga agar anak kita merasa aman gitu. Apalagi anak-anak itu mudah sekali dengan merasa malu, merasa bersalah, takut dimarahi orang tua dan sebagainya. Jadi kita tuh harus mengetahui dulu apakah anak tersebut bersediakah dia yang ingin dilakukan pelecehan atau dilakukan secara paksa. Nah, yang kedua itu kita juga harus mengetahui apakah sudah ada yang memberitahu seseorang itu sebagai orang percaya. Maksudnya di sini apakah anak kita itu sudah pernah bercerita ke teman dekatnya atau ke kerabat yang lain bahwa dia dilakukan seperti ini. Jadi kita harus selidiki lagi gitu. Terus juga kita harus mengetahui apakah orang tua itu sadar bahwa anaknya dilakukan pelecehan seperti itu. Misalnya ini yang sering terjadi itu ketika di dalam rumah orang nggak tahu bahwa suaminya melecehkan anaknya gitu kan. Tiga itu adalah penting untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual itu pertama kali dilakukan. Jadi kita di sini mengetahui tanda-tandanya apa. Jadi biasanya jika anak umurnya masih di bawah 5 tahun atau umur 5 tahun itu tanda-tandanya itu kan dia belum tahu apa pelecehan itu tuh apa gitu. Dia kurang pengetahuan, dia nggak tahu kalau orang melakukan itu ada namanya pelecehan gitu. Jadi perlu dikasih edukasi kepada anak bahwa itu tuh adalah pelecehan. Dengan tanda itu dia menangis, menjerit, merintih, dan biasanya itu dia berteriak kalau dia tidak mau dilakukan pelecehan itu. Terus juga dia akan merasa takut, apalagi kalau seandainya keluarga dekat yang melakukan pelecehan, pasti dia akan diancam, jangan ngomong ke ibu, jangan ngomong ke kakak seperti itu. Jadi anak merasa malu, merasa bersalah, dan dia akan sering berada di tempat yang aman menurut dia, atau dia akan selalu berada di bersama dengan orang-orang yang aman dengan dia gitu. Tanya juga anak itu tidak mau dengan orang yang ia kenal atau orang yang lebih dewasa dengan dia, apalagi dengan orang yang sejenis atau dengan sejenis orang yang telah melakukan pelecehan seperti itu gitu. Dia akan sulit tidur, bermasalah dengan kemampuan berbicara, dia akan diam dan menarik diri dari lingkungannya. Jadi untuk itu bagaimana agar pelecehan seksual ini berkurang dan tidak terjadi secara bebas seperti itu. Soalnya di kampung saya juga ada yang seperti itu melakukan pelecehan, tapi itu tuh kebanyakan adalah keluarga dekat, seperti abangnya yang melakukan pada adiknya. Jadi di situ tuh orang tua harus lebih mengetahui dan lebih memberitahu anaknya, edukasi anaknya bahwa sistem reproduksi itu penting diketahui anak, karena jangan sampai anak itu menyalahgunakan sistem reproduksinya, dilakukan secara bebas aja, dipegang-pegang jenis kelaminnya oleh lawan jenis. Itu tidak boleh sebenarnya, dan itu dari kecil harus diajarkan. Jadi ini pengasuh atau orang tua juga harus lebih optimal dalam menjelaskan atau memberikan edukasi pembelajaran yang baik sepintas dengan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revida Lubis akan melanjutkan presentasinya, yakni kompetensi yang selanjutnya yang perlu dikuasai dalam melihat pelecehan seksual pada anak, yaitu mengetahui tanda-tanda fisik umum dari pelecehan seksual itu. Yang pertama itu nyeri, perubahan warna, luka pendarahan atau pembuangan di alat kelamin, dubur, atau mulut. Nah, jadi setelah melakukan seks biasanya itu akan terjadi nyeri atau perubahan warna dan di sekitar kemaluan. Kemudian selanjutnya nyeri terus menerus atau berulang selama buang air kecil dan atau buang air besar. Kemudian kecelakaan mengompol dan kotor tidak terkait dengan pelecehan kamar mandi. Biasanya mereka itu udah mandiri sebenarnya, jadi bukan masalah karena di toilet trainingnya,
tapi kecelakaan ini memang karena faktor dari pelecehan seksual tadi. Kemudian selanjutnya itu terjadi penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Nah, ini mempengaruhi terhadap pola makannya. Kemudian kurangnya perawatan pribadi. Dengan orang yang mengalami pelecehan seksual itu biasanya mereka tidak terlalu memperhatikan perawatan pribadinya. Oke, selanjutnya itu mengetahui tanda-tanda umum dan gejala pelecehan seksual pada anak usia 0-9 tahun. Nah, biasanya anak yang mengalami pelecehan seksual pada usia ini akan menghindari orang, tempat, atau kegiatan tertentu. Maksudnya, jika dia merasa tidak nyaman, maka dia akan menghindari tempat-tempat itu dan orang-orang. Intinya dia akan mencari tempat yang aman. Kemudian dia yang biasanya awalnya ceria akan menjadi tertutup dan lebih cenderung diam. Kemudian ia akan menolak pergi ke sekolah. Selanjutnya dia akan mengalami masalah tidur dan masalah pola makan. Kemudian emosinya juga tidak stabil dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kemudian terjadi kecelakaan mengompol. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kecelakaan mengompol ini bukan karena masalah di toilet trainingnya. Kemudian anak yang mandiri atau kembali kelinci pada orang tua, jadi dia akan lebih manja lagi gitu. Tanda dan gejala pelecehan seksual pada remaja usia 10-19 tahun. Biasanya remaja yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami mimpi buruk. Kemudian mati rasa emosional. Mati rasa emosional ini maksudnya selanjutnya depresi. Jadi karena pelecehan seksual itu biasanya akan menyebabkan depresi dan remaja ini akan terus memikirkan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya. Kemudian karena pelecehan seksual itu tadi, ia akan memikirkan bagaimana mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Kemudian dia akan kesulitan dalam hubungan pertemanannya. Kemudian ia juga cenderung akan merusak diri sendiri, ya seperti tadi. Biasanya dia self injury, kemudian ada pikiran untuk bunuh diri tadi. Selanjutnya itu masalah di sekolah. Masalah di sekolah ini dalam sulit berkonsentrasi dalam belajar. Biasanya mereka juga akan mengganti style pakaian mereka. Mungkin cenderung lebih setelahnya pelecehan seksual itu biasanya mereka akan lebih menutup diri lagi. Mereka juga cenderung akan memiliki harga diri yang rendah akibat pelecehan tadi. Kemudian ia juga bermasalah dengan alkohol dan obat-obatan. Mungkin saja itu caranya, dia akan cara pengalihan dari memikirkan pelecehan seksual tadi. Kompetensi selanjutnya yang perlu dikuasai adalah mengetahui konsekuensi sosial akibat pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama itu anak yang mengalami pelecehan seksual itu biasanya akan dijauhi oleh keluarga dan komunitasnya. Kemudian ia juga akan disalahkan oleh keluarga atau komunitasnya karena biasanya pelecehan seksual ini akan dianggap sebagai aib. Kemudian adanya stigma dan diusir. Nah, beberapa budaya itu menganggap pelecehan seksual ini sebagai sesuatu yang sangat tidak pantas atau gimana ya, sebagai aib mungkin lebih tepatnya. Jadi nanti seorang pelaku atau yang mengalami pelecehan seksual itu biasanya akan diusir. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Hardanovita. Di sini saya akan menjelaskan bidang kompetensi pengetahuan dari pelecehan seksual pada anak atau remaja. Yang pertama, ada konsekuensi kesehatan apa konsekuensi kesehatan dari pelecehan seksual untuk seorang anak.
Yang pertama itu ada cedera, kedua penyakit, ketiga infeksi kronis, keempat penyakit kronis, yang kelima masalah gastrointestinal, yang keenam gangguan tidur, yang ketujuh kehamilan yang tidak diinginkan, yang kedelapan aborsi, yang kesembilan HIV, yang kesepuluh menstruasi, yang kesebelas komplikasi kehamilan, dan yang terakhir gangguan ginekologis. Yang kedua itu ada apa saja 4 bidang kebutuhan utama yang harus dimiliki seorang anak setelah pelecehan seksual. Anak membutuhkan 1. Kebutuhan keamanan, 2. Kebutuhan kesehatan, 3. Psikososial, 4. Keadilan hukum. Yang ketiga itu ada apa saja pertimbangan khusus terkait dengan anak yang selamat dari anak laki-laki. Yang pertama itu ada anak laki-laki dapat mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, anak laki-laki lebih sulit untuk mengungkapkan. Yang ketiga, anak laki-laki mungkin memiliki rasa malu yang dalam atau rasa takut pelecehan seksual yang menyebabkan homoseksual. Dan yang terakhir itu berhubungan dengan konteks budaya. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Baiklah, saya Veronica Karisma akan melanjutkan komponen yang selanjutnya, itu faktor yang dapat membuat pelecehan seksual jadi lebih serius. Itu ada usia pelecehan, atau jika pelecehan yang menggunakan kekerasan, berapa lama waktu pelecehan seksual berlangsung, hubungan anak dengan pelaku. Jadi kalau misalnya kayak hubungannya dengan keluarga tentu akan lebih parah ya daripada dengan orang yang si anak tidak kenal, karena itu akan membuat kepercayaan anak kepada keluarganya juga rusak. Terus apa yang terjadi setelah pelecehan, kayak si anak cerita nggak ke orang tuanya tahu atau tidak, dia disupport secara batin atau tidak gitu, dan fakta lain yang sesuai dengan konteks. Yang selanjutnya ada perasaan umum yang dirasakan orang tua setelah mengetahui anaknya dilecehkan secara seksual. Yang pertama tuh orang tua mulai menyalahkan diri sendiri atas pelecehan seksual yang terjadi pada anaknya, takut akan kesehatan dan keselamatan anaknya, rasa bersalah dan malu, terus marah sama anak mereka, kesalahpahaman anak, kayak mereka akan pikir anaknya berbohong dan segala macamnya. Terus reaksi lain yang relevan sesuai dengan konteks dan budaya. Selanjutnya yang ke-18 ada promosi yang dapat membantu penanganan dan penyembuhan anak. Jadi yang bisa kita lakukan tuh dukungan penuh, perhatian dan tepat waktu kepada anak. Jadi jangan telat. Kalau misalnya telat tuh ntar anak tuh udah punya itunya sendiri, pemikirannya sendiri yang kita nggak tahu apa, dan kita nggak bisa tolongin dia dari situ gitu loh. Dan selanjutnya ada dukungan dan perawatan keluarga dan sosial, kemampuan untuk melanjutkan pendidikan dan kegiatan lain yang melibatkan anak sebelum pelecehan. Jadi kayak kita bisa bantu anak untuk melanjutkan kegiatan dia atau aktivitas dia sebelum terjadi pelecehan tersebut. Terus intervensi psikososial yang membantu anak memahami dan mengelola reaksi mereka terhadap pelecehan. Selanjutnya ada kapasitas individu anak dan keyakinan agama atau spiritual, atau yang lainnya yang khusus untuk konteksnya. Terus yang ke-19 ada pentingnya memiliki pengetahuan tentang pelecehan seksual anak. Jadi apa sih pentingnya kita memiliki pengetahuan ini gitu? Yang pertama tuh karena ini adalah peran pekerja sosial untuk berbagi informasi yang akurat dengan anak-anak dan pengasuh. Terus untuk mendidik masyarakat secara akurat tentang pelecehan seksual anak, untuk mendidik klien anak dan anggota keluarga tentang pelecehan seksual, dan untuk membantu anak memahami apa yang terjadi pada mereka dan memvalidasi
pengalaman mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum.